Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channelnya Konya Channel. Nah, di sini kita bakalan bahas ya. Ini mungkin banyak sekali kreator-kreator yang menanyakan ataupun keluhan-keluhan kreator yang ada di komentar. Saya ingetin, buat teman-teman yang ada permasalahan, yang ada keluhan, komentar di bawah. Kita bakalan bahas di next video. Oke. Ini mungkin nggak pernah ada yang ceritain ataupun ada yang bicarain ke kalian, ke kreator pemula, karena ya tahu sendiri lah ya. Kalau di luaran sana itu ya ada karena memang benar-benar mau ngasih informasi, ada yang cuma sekedar pengen dapat penonton. Nah, di sini tempatnya bukan seperti itu, tapi di sini tempatnya memang sharing dan kita berbagi pengalaman. Buat teman-teman, kita bakalan atasin keluhan-keluhan pemula di video yang sebelumnya. Itu udah ada komentar banyak sekali, kita bakalan bahas di video yang ini. Oke, kita bakalan bahas dari komentar yang pertama. Boleh nggak sih kalau video POD konten keseharian, video reel apakah pakai konten lucu? Jadi POD dan video reels itu tidak satu tema. Buat teman-teman, saya jelasin boleh atau tidak itu bisa menentukan sama diri kita sendiri. Tapi ada poin plus, ada poin minus dari dua tema tersebut. Bang, jadi boleh nggak sih bang beda tema ataupun ya dua tema seperti itu? Saya bilang boleh-boleh saja. Tapi ya kelebihan sama minusnya kita bakalan kasih tahu. Oke, yang pertama, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama itu kita bisa dapat ide konten yang banyak. Jadi misalkan kita tema yang pertama kan POD itu keseharian, terus yang kedua video reels itu reels lucu, misalkan video komedi. Nah, berarti kan dua tema yang berbeda tersebut itu punya judul yang berbeda. Ya, jadi konten itu nggak habis-habis gitu. Jadi beda keseharian ya tetap ada gitu kan. Terus komedi ya tetap ada, karena biasanya kalau satu tema itu hambatannya kita bikin konten apalagi nih udah mentok gitu. Kayak misalkan kita komedi, video panjang komedi, video pendek komedi. Nah, di situ ketika judul reelsnya itu kan kalau komedi tuh pendek-pendek tuh, nggak panjang. Kalaupun misal ada yang panjang itu susah bikinnya gitu kan. Nah, dua tema itu kita bisa bikin banyak gitu. Soalnya beda-beda, nggak sama nih. Tapi minusnya kita nggak bisa ngumpulin penonton yang suka sama tema kita satu gitu loh. Jadi penontonnya tuh nggak stabil, ada kadang naik, kadang turun, kadang sepi. Nah, itu yang nggak bisa stabil karena konten kita tuh nggak satu gitu loh. Beda halnya kayak gini, video reelsnya sama video panjangnya sama satu tema, kalau fotonya keseharian itu boleh karena foto itu cuma kita sharing postingan gitu loh, itu boleh. Tapi kalau reel sama POD, ini saran ya, bukan harus. Saran itu kita harus satu tema karena biar si penonton ataupun audiens kita tuh ngumpul di akun kita yang suka sama tema kita gitu loh. Jadi seiring waktu berjalan, proses berjalan itu bisa membaca, oh nih orang ini, akun ini kontennya komedi, hiburan, ya udah nonton seru komedinya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi enggak seperti dua tema. Kalau dua tema kita follow nih akunnya si A misalkan. Kita follow, dia konten keseharian nih, bagus nih kesehariannya gitu kan kontennya. Kita follow gitu kan. Follow di follow, besoknya yang uploadnya malah komedi di video reels gitu kan. Dia ngikutin dari video panjang, besoknya reelsnya komedi. Aduh, ini apa malah komedi gitu. Nah, itu kalau misalkan dua tema. Kalau satu tema itu poin plusnya kalian bisa mengumpulkan penonton itu lebih cepat dan kalian bisa menumbuhkan personal branding dengan cepat. Karena kreator pemula itu di pikirannya itu cuma sekedar monetisasi dan menghasilkan uang, tapi tanpa tahu sebabnya. Kok bisa dia dapetin uang? Kok dia bisa monetisasi? Sebabnya apa? Jalannya kayak gimana? Pengalamannya seperti apa gitu kan? Kalian tuh harus tahu dari kebiasaan dulu, teman-teman. Nah, misalkan contoh kayak gini, ada akun yang pertama, akun yang kedua, terus ini ada namanya si Andre sama si satu lagi si Baskom. Misalkan ini ada dua orang ya. Nah, ini udah sukses nih. Ini udah sukses, misalkan udah punya 1 juta pengikut dan ini baru 500.000 pengikut. Ini ada dua nih, ya kan? Ada dua akun yang udah besar nih. Coba lihat ketika dia naik dapat 1 juta, misalnya dari 0 sampai 1 juta, apa yang dia lakukan? Apa yang dia bangun? Jadi kalian jangan lihat ketika dia udah di atas, kalian lihatnya di atas gitu, nggak lihat pas di bawah pas ngerintisnya, ya teman-teman. Jadi
kalau saya tuh berpikirannya terbalik gitu. Ketika ada yang di atas, kita lihat nih. Oh, ini dia terjun apa karena dia hoki, apa karena dia beruntung gitu kan, atau karena dia memang memainkan strategi. Kalau dia bermainkan strategi, oke, kita amatin strateginya kayak gimana gitu loh. Nah, setelah saya amatin, kebanyakan kreator Facebook ya, kebanyakan nih kreator Facebook yang terjun duluan 2023 itu dia sukses sekarang. Ya kalau dia bisa pakai strateginya. Tapi ada ketika hoki ataupun keberuntungan dia datang, tapi dia nggak bisa manfaatin ataupun dia nggak bisa mempertahankan ketika dia naik gitu kan. Hoki dapat momentum, dia naik, dia nggak bisa mempertahankan di atas. Dia biasanya terjun lagi ke bawah. Nah itu yang nggak pakai strategi ataupun nggak pakai pengalaman. Beda halnya ketika kita dapat momentum, dapat hoki nih, kita nggak tahu hoki kita kapan gitu. Kita hoki beruntungnya kita tuh kapan gitu, kita nggak tahu. Jadi kenapa harus konsisten ya? Itu kita menjemput hoki tersebut gitu loh. Nah, ketika nanti hoki itu datang, naik akun kita mulai naik. Nah, disitulah kita harus hati-hati. Ya, hati-hati dalam artian apa? Oke, kita udah dapat hoki naik ke atas. Di atas belum tentu lebih enak. Di atas malah lebih kita tuh bekerja keras lagi gitu. Karena apa? Karena kalau kita naik ke atas pasti banyak senggol kanan, senggol kiri pengen ngejatuhin kita. Itu udah hal normal kalau di sosial media gitu, teman-teman. Ada yang naik, ada yang turun. Gitu loh. Ketika ada yang naik, ini turun. Jadi ya persaingan lah, namanya persaingan ya itu normal gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, saran saya balik lagi ke pertanyaan yang pertama, mending satu tema, saran bukan harus ya, tapi keputusan di kalian semua. Oke, kita bakal next pertanyaan yang kedua atau komentar yang kedua. Bang mau nanya, kalau akun FB Pro sudah pernah dapat pelanggaran, apa bisa dimonetisasi? Mohon bimbingannya Bang, terima kasih. Oke, ini untuk masalah monetisasi agak sedikit sensitif, jadi tolong didengerin, jangan sampai di skip-skip ya untuk bagian ini. Yang pertama, monetisasi saya ucapkan undangan dan kita nggak tahu apa target yang harus kita kejar dan apa target yang harus kita lengkapi. Kita nggak tahu. Nah, terus kalau misalkan seperti itu abu-abu Bang, jadi nggak pasti nih. Ya memang faktanya seperti itu, saya nggak mau berbohong gitu loh. Trik cepat monetisasi, trik cepat dapat undangan nggak ada. Semuanya juga tergantung Facebook yang ngasih. Oke? Kita konsisten, kita misalkan ngupload sehari 10, 20, 30. Kalau Facebooknya belum ngasih, ya belum dapat. Titik. Nah, itu sebenarnya jawabannya ya. Buat teman-teman, itu masukin tuh ke pikiran kalian. Udah, ya. Untuk yang masih cari tentang masalah monetisasi, untuk saat ini per bulan April belum ada target yang harus kita kejar, belum ada data yang harus kita lengkapi. Kita main aja, kita ikutin dulu aja alurnya sampai dimana nanti ada updatean untuk kejelasan tentang monetisasi. Oke, next untuk pertanyaan yang ketiga, Bang izin tanya, kalau kita melihat video, reels ataupun foto unggahan kita di Facebook kita sendiri, apa bisa mempengaruhi ke akun kita dan mempengaruhi bisa negatif atau positif? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, ini untuk masalah foto postingan yang kita posting, kita lihat sendiri. Misal video reel, video POD kita posting, terus kita lihat sendiri. Oke, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak ada, cuma ada satu. Ini abang ini doang yang komen. Oke, kita bakal bahas. Yang pertama, ketika kita posting karya kita, ya kan, kita mengharapkan orang yang melihat karya kita. Jadi kita nggak harus sebenarnya ya, nggak harus kita harus melihat terus postingan kita, nggak harus. Karena apa? Positif dan negatifnya apa? Yang pertama yang saya alami yang saya disclaimer dulu, saya alami. Ketika saya posting reels, kalau nggak salah saya reels, terus saya bikin akun tiga akun. Yang pertama, yang akun utama itu kan kalian udah tahu lah ya. Terus akun yang kedua itu akun kecil, belum saya mode pro, masih mode biasa. Saya pakai dua akun tersebut yang belum mode pro, saya melihat postingan saya terus dan menerus selama seharian. Ya penontonnya naiknya itu gara-gara kita yang nonton gitu loh. Bukan si Facebook itu merekomendasikan
video kita ke orang lain, bukan, tapi malah karena kita yang nonton ya naiknya karena kita gitu loh. Jadi makin apa ya, makin si Facebook tuh bisa membaca, oh ini orang ngepush jam tayang sendiri gitu loh, ini orang ngepush penonton sendiri nih, ya udahlah biarin aja. Nah biasanya seperti itu teman-teman yang saya alami ya, disclaimer yang saya alami. Terus apakah abang cuma nyoba sehari? Saya sudah nyoba selama seminggu, ya kan. Saya dulu ketika di bawah ataupun ketika awal saya posting, terus saya lihat dengan akun saya sendiri, berharap bisa viral, bisa dapat retensi bagus, dan ternyata tidak teman-teman. Facebook itu lebih pintar, Facebook lebih tahu yang nonton siapa aja, pengikut non pengikut, terus misalkan ini orang-orangnya atau beda orang, itu dia udah bisa tahu karena dari setiap HP itu punya IP. IP itu apa bang? IP itu kalau di orang itu identitas gitu loh, identitas dalam artian kita tuh punya KTP gitu. Nah itu KTP tuh ya satu HP, satu IP, satu orang, satu KTP. Kecuali ya mafia gitu kan, KTP-nya banyak gitu. Itu di luar ya. Nah terus bang, IP itu kan bukannya dari sinyal. Saya jelasin. Mau IP kalian diubah di HP kalian pakai VPN, mau kalian ubah dengan apa, dimodifikasi IP kalian, tetap kebaca. Kenapa? Ya sekarang udah canggih gitu loh, bukan kayak zaman purba teman-teman. Kita ngomong ke kanan A ke kiri B gak bakalan ketahuan, tapi sekarang tuh beda. Itu loh teman-teman ya. Jadi itu saran saya. Positif dan negatifnya video kita nggak direkomendasikan ke orang luas walaupun retensi kita bagus gitu kan. Terus positifnya apa? Ya positifnya penonton kita naik, tapi ya naiknya gara-gara kita gitu. Kayak misal kita nonton 10 kali ya naik 10 gitu aja sih bang. Oke, kita next untuk masalah yang selanjutnya. Bang, saya pakai Capcut Mode yang di Chrome yang semua fitur gratis tidak berbayar, apakah aman bang? Oke, ini untuk masalah aplikasi editing. Saya udah pernah bilang beberapa kali kalau masalah aplikasi editing itu nggak ada kaitannya untuk kita berkarya ataupun kita berjuang di Facebook ya. Ini khusus di Facebook ya dulu ya. Ketika kita memakai aplikasi misalkan InShot, Capcut, terus Adobe, terus sama KineMaster, sama VN, sama yang lain-lain yang sebelum saya nggak tahu selain itu ya teman-teman, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, mau pakai aplikasi modnya, mau bajakannya itu bisa, karena itu cuma kita memproduksi karya kita, itu boleh-boleh saja teman-teman ya. Ini jarang dibahas ya sama orang lain, kita bahas di sini. Boleh-boleh aja dan itu nggak berpengaruh ya teman-teman. Yang penting hati-hati akun kalian ya. Misalkan nih contoh ya, contoh nih praktek apa, bukan praktek, ini kejadian. Saya ingin mendownload aplikasi mod ataupun aplikasi bajakan modifikasi. Apa sih bang kalau modifikasi sama mod itu? Buat teman-teman, kan kalau misalkan kita pakai aplikasi yang resmi itu ada berbayar, ada berlangganan. Nah, ketika kita pakai bajakan dan modifikasi itu semuanya gratis. Ya, ini disclaimer dulu, yang belum tahu saya jelasin sedetail-detailnya. Nah, ketika kalian ingin yang gratis, kalian menggunakan aplikasi bajakan tanpa mengeluarkan uang. Tapi dapetin aplikasi bajakannya itu sangat susah dan disclaimer dulu. Dan setiap bulan itu diupdate. Jadi misalkan sekarang bulan April, besok bulan Mei itu langsung diupdate, ataupun kalau nggak salah 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali, saya lupa karena saya udah nggak pakai. Ketika kita mendapatkan aplikasi bajakan tersebut, itu yang paling hati-hati karena biasanya ada link phishing. Link phishing itu apa bang? Link jebakan. Link jebakan dalam artian kita pengen download aplikasi, ternyata bukan download aplikasi tapi malah akun kita yang diambil sama hacker. Itu sering terjadi. Jadi buat teman-teman, saya bilang kalau aplikasi mod apakah boleh, apakah bagus? Boleh-boleh saja dan bagus. Gitu aja. Terus tapi hati-hati ketika kalian pengen download aplikasi tersebut karena banyak jebakan-jebakan ataupun phishing yang di luaran sana berkeliaran sekarang ya. Hati-hati. Oke, teman-teman. Mungkin habis ini ada 4. Nanti buat teman-teman kalau ada keluhan, komentar di bawah, jangan lupa like, comment dan subscribe. Saya bakalan pilih yang udah subscribe aja, teman-teman ya, karena jujur udah
ngasih pertanyaan nggak subscribe, nggak like, aduh parah banget. Mana saya jawabnya harus jujur, harus bener kan. Mending saya bales subscriber saya aja gitu loh. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini, sampai akhir ini. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Yang belum monetisasi, yang baru berjuang, saya doakan semoga cepat dimonetisasi dan dilancarkan dalam segala rintangan dan urusannya. Amin. Assalamualaikum.